Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Baik para jamaah Masjid Istiqomah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali diberikan kesempatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan mengkaji Kitabul Jami' dari Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Masih dalam pembahasan bab ad-dzikr wa doa, bab yang menjelaskan tentang dzikir dan doa. Kita masuk hadis yang ke-27 yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, semoga Allah merahmati beliau. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma aslih li dini, ya Allah perbaikilah agamaku, alladhi huwa ismatu amri, yang mana agamaku merupakan pokok dari semua urusanku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi, perbaikilah duniaku yang di sana merupakan tempat hidupku. Wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi, ya Allah perbaikilah keadaan akhiratku, allati ilaiha ma'adi, yang ke sana aku akan kembali. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, jadikanlah kehidupan ini sebagai penambah kebaikan untukku. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr, dan jadikanlah kematian sebagai rahatan li, yaitu istirahat bagiku, min kulli syarrin, dari semua keburukan. Akhrajahu Muslim, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim hafidhahullahu ta'ala, ketika beliau menjelaskan hadis ini beliau katakan, saqa al-musannifu rahimahullahu hadal hadithi fi babid dzikri wad du'a. Jadi penulis Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan hadis ini dalam bab dzikir dan doa untuk apa? Libayani, untuk menjelaskan ad-du'a'u bisolahiddin, yaitu doa untuk kebaikan agama. Qala, maka Nabi katakan, Allahumma aslih li dini, ya Allah perbaikilah agamaku, alladhi huwa ismatu amri, yang mana agamaku tersebut merupakan ismah, maknanya imad, pokok atau landasan dari urusanku. Ai bihi khifdu amri, dengan agama maka urusanku akan terjaga. Wa najati wa salamati minas sururi wal afat. Jadi apabila agamaku itu baik, maka aku akan selamat. Demikian juga itu akan terhindar dari segala keburukan. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi, perbaikilah duniaku, allati fiha ma'asi, yang di dunia tersebut aku hidup. Maknanya apa? Kata beliau Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim, allati fiha rizki wa mata'i, yang mana rizki demikian juga perkara-perkara dunia yang lain itu ada di sana. Kemudian wa aslih li akhiratil lati ilaiha ma'adi, ma'adi maknanya marja'i, yaitu tempat kembali. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah yang pertama, perkataan Nabi, Allahumma aslih li dini, ya Allah perbaikilah agamaku. Yadullu ala anna ahamma ma yad'u bihil insanu huwa solahuddin,
Maka hadis ini dalil yang menunjukkan bahwasanya yang paling penting diminta oleh seseorang adalah sholahuddin, baiknya agama. Maka kita minta baiknya agama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada amarallahu azza wa jalla bitikrari mithli hada du'a fi shalah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengulang-ulang doa yang seperti ini dalam salat, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Maka setiap dalam salat ketika kita membaca surah Al-Fatihah, maka kita berdoa minta kepada Allah supaya ditunjukkan ke jalan yang lurus. Demikian juga di dalam Sahih Bukhari disebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail yaqulu fi du'ail istiftah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengerjakan salat malam, maka dalam doa istiftah beliau katakan ihdini limakhtalaftu fihi minal haq biidnik. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku yaitu apa yang aku perselisihkan, mana yang benar. Biidnika, dengan izinmu. Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kehendaki ila siratim mustaqim, menuju jalan yang lurus. Demikian juga Nabi SAW mengajarkan kepada Ali bin Abi Thalib, beliau katakan, ya Ali, wahai Ali. Yaitu, kul, katakan, Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku. Ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Jadikanlah aku orang yang istiqomah. Maka sabda Nabi SAW atau doa beliau, Allahumma aslih li dini. Ya Allah, perbaikilah agamaku. Maka ini menunjukkan bahwasanya ahammu ma yad'u bihil insan, perkara yang paling penting diminta oleh seseorang adalah sholahuddin, kebaikan agama. Kemudian faedah yang kedua, kata Syekh Abdul Muhsin, yaitu Al-Qasim hafidhahullahu ta'ala, kullu man faqada ad-dina fan ni'matu fi haqqihi naqisatun. Maka setiap orang yang kehilangan agama, hakikatnya nikmatnya naqisah, kurang. Walau kathura maluhu wa afiyatuhu wa auladuhu. Meskipun orang tersebut memiliki banyak harta, memiliki kesehatan, memiliki banyak anak. Akan tapi karena agamanya ini hilang, agamanya bermasalah, maka kata beliau, naqisatun. Jadi nikmat yang dia dapatkan itu hakikatnya kurang. Fan ni'matu la tatimmu illa biddin. Nah, ini ada faedah dari beliau. Nikmat yang kita peroleh tidak akan sempurna kecuali dengan agama. Maka semakin bagus agama seseorang, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hakikatnya semakin besar nikmat yang dia dapatkan. Qala subhana, Allah katakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku cukupkan atas kalian nikmatku. Maka fakullu nikmatin naqasahaddin fahiyan naqisatun. Maka setiap nikmat yang ini menjadikan agama seseorang itu berkurang, maka itu hakikatnya naqisah, nikmat yang berkurang. Kemudian faedah berikutnya, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi. Ya Allah, perbaikilah urusan duniaku yang mana aku hidup di sana. Ya dullu ala annahu yusannu an yad'u wal insanu bisolahi dunyahu.
Hadis ini dalil yang menunjukkan bahwasanya seseorang hendaknya dia berdoa minta kepada Allah bisolahi dunyahu untuk memperbaiki dunianya. Kenapa? Faida fasadat dunyahu lam yastati an ya'buda rabbah. Apabila dunia seseorang itu rusak, bermasalah, maka dia tidak bisa beribadah kepada Rabbnya. Contohnya apa? Lau faqada akluhu. Seandainya orang akalnya hilang. Akal bagian dari dunia. Akalnya hilang, ya nggak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita juga berdoa. Selain Allah memperbaiki urusan agama kita, Allah perbaiki urusan dunia kita. Kemudian faedah berikutnya. Wa aslih li akhiratil lati ilaiha ma'adi. Ya Allah, perbaikilah akhiratku. Allati ilaiha ma'adi, yang ke sana aku akan kembali. Maka faedahnya yadullu ala anna amalal insani fi hadhihi dunya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya amalan manusia dalam kehidupan dunia min ajli solahil akhirati. Ini faedah yang sangat penting. Ini tujuannya untuk kebaikan akhirat. Jadi kenapa kita hidup di dunia, kenapa kita beramal di dunia, kenapa kita bekerja, beraktivitas, maka tujuannya apa? Min ajli solahil akhirah, untuk kebaikan akhirat kita. Oleh karena itu Allah katakan, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan berikan balasan kepada mereka, yaitu balasan yang lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Maka apabila seorang dia beramal soleh, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebelumnya Allah katakan, man amila solihan min dakarin au untha wa huwa mu'min. Jadi siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan dan dia seorang mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka akan kami berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik di dunia apa? As-sa'adah wal qanaah. Dia akan bahagia, hatinya dipenuhi rasa cukup terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala najziyannahum ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan berikan balasan di akhirat kelak pahala yang jauh lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Maka ingat, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita beramal di dunia maka min ajli solahil akhirah, untuk kebaikan akhirat kita. Maka tidak boleh seorang dia mengorbankan akhiratnya demi mendapatkan yaitu kepentingan dunia, kenikmatan dunia yang sangat sedikit, Kemudian yang berikutnya, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupanku yaitu sebagai penambah kebaikan bagiku. Jadi jadikanlah setiap kehidupan kita, waktu kita ziyadatan, sebagai tambahan fi kulli khair, dalam kebaikan. Yadullu ala anna yusannu an yad'uwal insanu bitulil umur. Hadis ini dalil yang menunjukkan bolehnya seseorang berdoa dipanjangkan umur, tapi dengan catatan ma'a solahil amal, dan bagus amalannya. Fakullu man tala umrul insani zadat darajatuh. Jadi setiap bertambah umur seseorang dalam kebaikan, maka akan zadat darajatuh, akan bertambah tingkatannya, derajatnya. Wa idza naqasa, dan apabila itu berkurang, maka in qata amaluhu illa min thalas, maka semua amalannya akan terputus kecuali 3 hal. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun umur kita di dunia ini tidak lama, akan tetapi bisa seseorang itu memperoleh pahala yang besar,
meskipun sudah meninggal dunia. Dengan apa? Dengan amal jariyah. Yaitu dengan melakukan amalan yang pahalanya terus mengalir. Dan orang yang paling berbahagia, orang yang dipanjangkan umurnya dan baik amalannya. Dan dia manusia terbaik. Oleh karena itu Nabi ingatkan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Manusia yang terbaik adalah orang yang diberikan panjang umur dan bagus amalannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umur yang panjang. Demikian juga kita bisa isi waktu dan umur kita dalam ketaatan, dalam kebaikan, dalam amal soleh. Apabila kita terjatuh dalam perbuatan dosa, maka segera diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Dan faedah berikutnya, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kematian sebagai rahatan li min kulli syarr. Itu sebagai roha, tempat istirahat dari semua keburukan. Maka yadullu ala annahu yajuzud du'a'u al-mu'allaku halal fitan. Hadis ini dalil bolehnya seorang dia berdoa ya, dengan doa ini, yaitu dalam keadaan banyaknya berbagai fitnah. Jadi meminta kematian asalnya nggak boleh. Tapi kalau memang harus meminta, maka itu kebaikan bagi orang yang memintanya. Oleh karena itu di antara doa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi berdoa, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku apabila kehidupan itu baik bagiku. Wa tawaffani makanat al-wafatu khairun li, dan wafatkanlah aku apabila kematian itu baik bagiku. Maka kita tidak tahu ini mana yang terbaik. Asalnya seorang tidak boleh meminta kematian, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga mengatakan, la yatamannayanna ahadukumul maut li dharrin nazala bih. Janganlah salah seorang di antara kalian berangan-angan untuk mati karena sakit yang menimpanya. Ini karena sakit yang menimpanya. Jadi kalau seandainya seorang dia harus meminta kematian, maka dengan doa tadi, Allahumma tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, wafatkan aku apabila kematian itu khairun li, memang baik untukku. Maka ini di antara faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad atau Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim hafidhahullahu ta'ala dalam syarah beliau. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullah, beliau menyebutkan faedah dari hadis ini. Beliau katakan, al-hadithu dalilun ala istihbabi hadad du'ai bihadihil jumal al-adimah. Hadis ini dalil yang menunjukkan dianjurkan untuk berdoa kepada Allah dengan doa yang agung ini. Li'anna hadha minal adaiyatil jami'ah. Karena doa ini termasuk di antara doa-doa yang isinya itu komplit. Jadi isinya itu komplit untuk kebaikan dunia dan akhirat. Sehingga dianjurkan untuk berdoa dengan doa ini. Maka ini hadis yang ke-27. Kita lanjutkan, yaitu hadis berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, semoga Allah merahmati beliau, an Anasin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, berikanlah manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Wa 'allimni ma yanfa'uni. Ajarkan kepadaku sesuatu yang bermanfaat bagiku. Warzuqni ilman yanfa'uni, dan berikan kepadaku, rizkinlah kepadaku ilmu yang bermanfaat bagiku. Rawahun Nasa'i wal Hakim. Hadis ini dikeluarkan oleh An-Nasa'i, demikian juga oleh
Al-Hakim. Kemudian disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim, beliau katakan, saqal musannifu rahimahullahu hadal haditha fi babid dzikri wad du'a. Penulis membawakan hadis ini dalam bab dzikir dan doa, libayani anna min asbabi salahiddin, untuk menjelaskan di antara sebab baiknya agama, alladzi fil hadits sabiq, yaitu di hadis sebelumnya, huwal ilmun nafi, adalah ilmu yang bermanfaat. Masya Allah, ini faedah yang luar biasa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim. Jadi kenapa Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan hadis ini? Yaitu meminta ilmu yang bermanfaat yang sebelumnya tentang meminta kebaikan agama. Kata beliau, min asbabi solahiddin, di antara sebab bagusnya, baiknya agama seseorang, huwal ilmun nafi, adalah ilmu yang bermanfaat. Maka semakin bermanfaat ilmu yang dimiliki oleh seseorang, akan semakin bagus agamanya. Dan sebaliknya, tatkala seorang dia memiliki ilmu atau bahkan gak memiliki ilmu, maka semakin berkurang agamanya. Kemudian, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, berikanlah manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Yadullu ala annal ilma min. Hadis ini dalil yang menunjukkan ilmu itu asalnya dari Allah. Ma huwa ghairu nafi'in limafhumin hadal hadis. Dan ilmu itu ada yang ghairu nafi, ada yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu itu ada yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Dan ilmu itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sepintar apapun seseorang, secerdas apapun seseorang, janganlah dia yaitu merasa tinggi di hadapan orang lain dengan kecerdasan yang dimiliki, ilmu yang dimiliki. Ingat, ilmu itu pemberian. Maka kata beliau, annal ilma minhu, ilmu itu datangnya dari Allah. Ma huwa ghairu nafi, ini juga dalil ilmu itu ada yang tidak bermanfaat. Berdasarkan mafhum hadis, kalau kita minta ilmu yang bermanfaat, berarti di sana ada ilmu yang tidak bermanfaat. Baik, kemudian faedah yang kedua, yadullu ala anna afdalal ilmi huwallazi yanfa'ul insanu fi dinihi wa akhiratihi wa huwal ilmu syar'i. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ilmu yang terbaik, ilmu yang paling utama adalah alladzi yanfa'ul insan, yang memberikan manfaat bagi seseorang fi dinihi wa akhiratihi, untuk urusan agama dan akhiratnya. Wa huwal ilmu syar'i, ini adalah ilmu syar'i. Oleh karena itu seorang muslim, dia harus punya semangat untuk belajar agama. Karena untuk kebaikan kita, dan ilmu yang paling utama adalah ilmu agama. Inilah yang disebutkan oleh Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum balladhina utul ilma darajat. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Maka orang mukmin yang alim lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan orang mukmin yang kurang alim. Demikian seterusnya. Jadi, afdhalul ilmu yang paling afdol, yang paling utama adalah yanfa'ul insanu fi dinihi wa akhiratihi. Ilmu yang memberi manfaat untuk agama dan akhirat seseorang. Kemudian faedah berikutnya, yadullu ala anna man lam yanfa'hul ilmu fa fihi sabahun minal yahud. Ini faedah yang penting. Hadis ini dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang tidak bisa mengambil manfaat dari ilmunya, maka ada kemiripan dengan orang-orang Yahudi.
Jadi oleh karena itu Allah katakan famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilm. Mereka tidak berselisih kecuali setelah datang kepada mereka ilmu. Jadi orang-orang Yahudi, mereka alim, mereka berilmu tapi tidak bermanfaat ilmunya. Dan kita berlindung. Ghairil maghdubi alaihim. Jadi kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdubi alaihim adalah orang-orang Yahudi. Kita berlindung dari orang-orang Yahudi. Kenapa demikian? Mereka yaitu orang yang alim bila amal. Orang yang berilmu akan tapi tidak mengamalkan ilmunya. Tidak mengamalkan ilmunya. Maka ini seperti kamatalil khimari yahmilu asfar. Seperti khimar keledai yang membawa tumpukan kitab. Ya, keledai tidak bisa mengambil manfaat dari kitab yang ada di atas punggungnya. Nah, ini seperti orang-orang Yahudi. Kemudian faedah berikutnya. Wa allimni ma yanfa'uni, ajarkan kepadaku sesuatu yang bermanfaat bagiku. Yadullu ala karamillahi azza wa jalla ala ibadih. Ini menunjukkan itu kemuliaan dan kedermawanan Allah kepada hambanya. Bi anwa'il ulum, dengan berbagai jenis ilmu. Bal ja'ala subhanahu nasrul ilm. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala nasrul ilm, yaitu menyebarkan ilmu. Li'ithbati sifatil karam lahu, yaitu untuk menetapkan Allah itu dermawan, Allah itu mulia. Maka Allah katakan Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Rabbmu adalah al-akram, yang paling mulia. Kemudian faedah berikutnya. Yusannu lil insani an yad'uwa rabbahu an yu'allimahul ilma alladhi yanfa'u. Hadis ini dalil dianjurkan bagi seseorang berdoa minta kepada Rabbnya an yu'allamahul ilma alladhi yanfa'u, untuk diajari ilmu yang bermanfaat. Wa huwal ilmu syar'i, yaitu ilmu syar'i. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, minta diajari oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ilmu apa? Ilmu syar'i. Kemudian warzuqni ilman yanfa'uni. Ya Allah, yaitu berikanlah kepadaku rizki berupa ilmu yang bermanfaat. Maka ini yadullu ala annal ilman nafi nau'un min anwa'ir rizq. Ilmu yang bermanfaat termasuk salah satu dari rizki. Maka tidak benar anggapan seseorang hanya mengatakan rizki itu harta. Justru ilmu yang bermanfaat itu rizki, bahkan rizki yang besar. Bal huwa khairur rizq, bahkan rizki terbaik. Nah, kita lihat bagaimana kata Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim hafidhahullah, bahwasanya al-ilmun nafi' nau'un minar rizki bal huwa khairur rizq. Ilmu yang bermanfaat merupakan salah satu pemberian Allah, rizki dari Allah, bahkan sebaik-baik rizki. Kenapa? Li'anna bihi al-iman wa solahul qalb. Karena dengan ilmu maka iman dan hati seseorang menjadi baik. Kalau orang nggak punya ilmu, nggak mau belajar, ya kan? Bagaimana dengan hatinya? Bagaimana dengan keimanannya? Dan faedah berikutnya. Yadullu ala annahu yusra'u lil insani an yad'uwa rabbahu an yazidahu min hadal ilm. Hadis ini dalil disyariatkan bagi seseorang berdoa kepada Allah untuk menambahkan ilmu, yaitu ilmu agama. Maka di antara yang Allah ajarkan kepada Nabi, wa qur rabbi zidni ilman. Katakan Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Jadi walam ya'murillahu azza wa jalla nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bid-du'ai biziyadati min syai'in illa minal ilmi. Dan Allah tidak perintahkan nabinya yaitu dengan satu doa untuk menambah sesuatu kecuali tambahan ilmu. Kenapa demikian? Li'annahu kullama zadal ilmu wa amila bihil insan zada imanu. Masya Allah.
Karena setiap kali bertambah ilmu dan amal seseorang, zada imanuhu, maka keimanannya semakin bertambah. Jadi keimanannya semakin bertambah. Kemudian, faedah berikutnya. Al-ilmun nafi' huwallazi yad'u lil amali shalih. Jadi al-ilmun nafi' huwallazi yad'u lil amali shalih. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mengajak untuk beramal soleh. Maka fa ilmun bila amalin syabahun bil yahud. Ilmu tanpa amal mirip dengan Yahudi. Wa amalun bila ilmin hada sabahu an-nasar. Adapun seorang beramal tanpa ilmu maka mirip dengan orang-orang Nasrani. Maka jamaah Masjid Istiqomah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita yaitu kali ini terkait dua hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala dalam Kitabul Jami' bab dzikir dan doa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.